anak zaman sekarang, anak Indonesia zaman sekarang itu dibawa menjadi anak bule gitu. Rupanya Jawa, terus bahasa Inggrisan, ora iso ngomong bahasa Indonesia. Iya. Kebetulan ada yang nanya, pernah nggak sih gregetan sama anak gitu? Ya pernah lah, masa enggak gitu kan? Dan apakah itu sesuatu yang berdosa besar gitu? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena orang tua dan anak masing-masing adalah seorang manusia. Betul. Manusia itu berarti punya emosi. Betul. Emosi itu banyak, ada marah, tidak hanya bahagia, ada sedih, tidak hanya suka, ada menyesal, tidak hanya gembira dan lain sebagainya gitu. Dan yang gregetan itu tidak hanya orang tua ke anak-anak loh. Ya. Anak-anak itu juga sering banget gregetan Ya. sama ibunya, gregetan sama bapaknya. Tapi karena kita insya Allah gitu ya, semoga orang tua Indonesia tuh masih memegang teguh adat, budaya, sopan santun dan tata krama yang tidak kemudian terbawa ke barat-baratan. Ini saya frontal sekali ya, karena saya ini emang seorang individu yang kurang setuju anak zaman sekarang, anak Indonesia zaman sekarang itu dibawa menjadi anak bule gitu. Rupanya Jawa, terus bahasa Inggrisan, ora iso ngomong bahasa Indonesia. Iya. Iya. Mangan sikil ning dhuwur ya toh, makan kaki di atas. Agak susah ya. Akrobat dong dia. Iya, Kakinya yang di gitu, atas. yang gitu. Ya Enggak Allah, dong. enggak ya, maaf ya. Yang gitu, yang Ya. karena dalih kebebasan, terus adab sopan santun itu menjadi nomor kesekian dalam pembelajaran Ya. hidup seseorang gitu. Nah, tinggal dan tinggalkan. Pada saat anak atau orang tua ini berseteru, kan ada perbedaan pendapat, Ya. ada tukaran, ada berantem. Apakah nggak boleh? Boleh. Boleh banget. Saya menyikapi dari orang tua dulu ya gitu. Karena sisi saya adalah sisi orang tua. Yang sering kemudian keliru adalah orang tua menganggap kalau anak menjawab, anak mengutarakan perasaannya, anak mengutarakan pendapatnya, itu kurang ajar. Padahal bukan itu konteksnya. Ya. Jadi mengutarakan pendapat, memberitahu perasaannya seperti apa, dia sedang mempunyai emosi seperti apa, itu diperbolehkan. Yang tidak sopan apabila dia mengutarakannya dengan bentak-bentak misalnya, menggertak, menghardik, misui, memaki. Nah, itu kurang ajar. Jadi kenapa saya menyebutkan di awal bahwa sopan santun, adab dan budaya, tata krama itu perlu menjadi salah satu yang dipentingkan di dalam mendidik seorang anak. Jangan ujuk-ujuk nanti suatu ketika waktu dia dewasa, dia tidak mempunyai dasar adab sopan santun dan tata krama ini, kemudian orang tuanya menunjuk, "Hei, kamu anak kurang ajar, anak nggak sopan." Padahal anak itu kan dididik oleh orang tuanya ya. Oh iya benar. Ya kan, bukan hanya lingkungan loh, tapi pertama kali anak akan ikra, anak akan membaca bagaimana orang tuanya bersikap, bagaimana orang tuanya berperilaku di rumah antara ayah dan ibu, ibu dan ayah, orang tua ke pembantu misalnya dan lain sebagainya gitu. Jadi pada saat anak dan orang tua ini berseteru atau berdebat atau bertengkar, tinggal stay untuk melanjutkan perdebatan itu sampai selesai atau diam dan tinggalkan. Kalau kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan emosi kita yang meledak-ledak dengan pembelajaran hidup yang berbeda. Kenapa saya bilang pembelajaran hidup yang berbeda? Karena pada saat kita menjadi orang tua bukan sama dengan kita berhenti belajar untuk hidup. Karena pada saat kita menjadi orang tua artinya ada anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan sebagainya. Belum nanti ada anak angkat, belum ada anak titipan, belum tambah anak asuh. Banyak kan? Jadi pada saat kita menjadi orang tua justru fase yang berikutnya untuk belajar kita mulai jalani. Berbicara tentang tinggal dan tinggalkan, kapan batasannya? Batasannya apabila kita sudah saling menyakiti. Oh, I see. Anak sudah mulai naik, ibunya mulai tinggi, kita perlu waspada, mengantisipasi untuk tidak makin tinggi, tidak makin naik, supaya calm down.
Kita perlu memberikan daerah teritori kita sendiri dan si anak supaya kita bisa berpikir siapa si anak, siapa orang tua, dan nanti bertemu kembali saat kita sudah calm down. Kapan bertemu kembalinya? Saat kita sudah menemukan apa yang dimaksud oleh si anak, anak bisa mengerti apa yang dimaksud oleh ibunya atau ayahnya. Biasanya itu 3 hari udah bosen tuh biasanya. Oh iya. Karena aku tuh meneng ae, terus Iya. lewat wirawiri ketemu tapi nggak ngomong, bosen kok. Jadi selama 3 hari itu ya walaupun ini tidak ujuk-ujuk lagi ya, tidak tiba-tiba bisa seperti itu, tapi ini perlu didengungkan di dalam sebuah area rumah tangga yang itu tidak hanya ayah, ibu dan anak ya, ada kakak dan adik, ada adik dan nenek misalnya dan lain sebagainya. Artinya adik tuh adik-adik itu anak-anaknya dan neneknya dan kakeknya, kan banyak hal yang bisa muncul, yang bisa terjadi di dalam rumah itu gitu ya. Jadi kalau kita mengajari anak bahwa kita diam itu tidak untuk ngambek saja, tapi diam itu untuk berpikir dan mencerna, nggak lebih dari 3 hari biasanya kita sudah bisa saling bukan memaafkan, tapi saling mengerti dan memahami, kemudian bisa menyepakati sesuatu untuk kita jalankan sebagai sebuah sebuah kesepakatan bersama, bukan hanya buat anaknya wes pokok nggak ada tuh pokoknya. Kesepakatan bersama. Kemarin kita membicarakan ini belum selesai, Mamah merasa ini, Mamah paham yang kamu sampaikan apa, kemudian kita sepakat apa nih?